Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi safnya para wanita. Kenapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam hendak memberikan nasihat khusus buat para wanita. Beliau bersama Bilal bin Rabah. Bilal itu bawa surban. Sesampainya di saf wanita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar." Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Kenapa? Beliau mengatakan, "Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Ibu-ibu dengar, kebanyakan ibu-ibu itu di surga apa di neraka? Ini kata Nabi SAW. Nabi mengatakan banyak-banyak sedekah. Sehingga pada waktu itu para wanita bersedekah. Dari apa? Dari perhiasan mereka. Ada yang buka antingnya, dilepas, dilemparkan kepada selendangnya Bilal bin Rabah. Ada yang cincinnya dilemparkan ke selendangnya Bilal. Ada yang mungkin gelangnya dilemparkan. Jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan hal itu, seorang dari mereka bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Kenapa kita ni wahai Rasul alaika salatu wassalam ya Rasulullah, kenapa kebanyakan kita itu penghuni neraka? Ya kita perlu tahu sebabnya. Karena kalau kita tahu sebabnya, insya Allah kita bisa menghindari. Kalau seorang berangkat ke dokter, lalu hanya cerita, "Dok, aneh ini sakit dok," sama dokter dikasih obat. Dia minum sembuh. Pekan depan balik lagi ke dokter. Kenapa? Ternyata dia nggak tahu sebabnya. Sebabnya itu kamu sakit karena makan sambal. Kurangin makan sambal. Ketika mengurangin makan sambal, alhamdulillah nggak pulang lagi, nggak balik lagi ke dokter. Dia sembuh. Maka wanita ini bertanya, obatnya banyak sedekah, banyak istighfar, tapi dia ingin tanya, kenapa sebab wanita itu banyak di neraka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Kalian itu banyak melaknat. Perempuan itu lisannya gampang sekali melaknat, mencela, memaki. Khususnya berkaitan dengan laknat. Teman anak pernah melihat seorang ibu marah sama anaknya dipukul kepalanya sambil dikatakan laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat. Subhanallah. Banyak wanita itu bawa perasaan. Beda sama laki-laki. Sehingga tatkala perasaannya merasa disakiti, perempuan itu langsung melaknat. Itu sebab pertama. Yang kedua, watakfurnal ashir. Dan kalian banyak kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur kepada suaminya. Bapak-bapak, istrinya pandai bersyukur semuanya. Bapak-bapak, istrinya pandai bersyukur, kurang pandai bersyukur. Dari mana tahu itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang jelasin. Artinya kalau ada perempuan pandai bersyukur, Masya Allah, spesial banget. Itu wanita spesial. Istri-istri Nabi itu pernah mengalami ini.
Istri-istri Nabi itu pernah menuntut nafkah lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, mereka semuanya diboikot selama 1 bulan. Nabi tidak kumpul sama istrinya selama 1 bulan. Ibu-ibu dengerin. Apa penyebabnya? Karena mereka minta tambahan nafkah. Itu salah satu sebab. Yang Nabi berikan kepada mereka, ya mereka kurang menerima. Perempuan itu dikasih 1 juta, kurang apa lebih? Kurang. Kasih 2 juta, kurang apa lebih? Kasih 10 juta, kurang apa lebih? Kurangnya mah. Akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan mereka 1 bulan. Setelah itu turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 27, 28 atau 28, 29. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemilauan dunia, fata'alaina, kalian semua ke sini. Aku kasih kepada kalian harta. Aku kasih pesangon buat kalian, lalu aku ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan hidup dengan wanita seperti itu. Nabi menawarkan cerai kepada istri-istri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan, kalau visi dan misi kalian itu Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka para wanita, nasihat ana, jadikan ambisi kalian itu akhirat. Jadikan ambisi setiap wanita itu adalah keridhaan Allah. Bagaimana Allah jadi ridha sama dia? Perkara dia hidupnya susah, hidup ini memang susah dari awal sampai akhir. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Dari sejak di perut ibunya. Bagaimana anak di perut ibu bikin susah orang tua. Lahir pun seperti itu. Besar pun susah. Terus apa yang perlu dipersiapkan? Pandanglah dunia ini hanya jembatan sementara yang mau dilewati. Segala petaka yang menimpa dirimu, yakinlah dia akan pergi. Segala kesulitan yang sedang kau hadapi, sebentar lagi akan ada kemudahan. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Problematika rumah tangga. Suami mau kawin lagi. Mana bapak-bapak yang mau kawin lagi? Angkat tangan, nak kasih hadiah. Jamaah. Oh, enggak ada. Angkat tangan biar kameranya langsung. Masya Allah. Coba yang ini, Masya Allah. Antum istri berapa? Oh, baru 1. Udah berapa lama menikah? Oh, baru 2 tahun, Masya Allah. Udah mau nambah? Masya Allah. Kasih hadiah. Allah yasirul umur. Itu menjadi beban buat wanita. Kadangkala wanita itu, istri itu yang menjadi lawan dia,
adalah mertuanya sendiri. Ribut sama mertuanya, bukan suaminya lagi. Suaminya udah nggak dianggap sama dia. Ada sebagian wanita itu yang bahagia kalau suaminya mati. Alhamdulillah sudah mati dia. Khususnya yang tua-tua ini jangan dipikir istri-istri antum ini masih senang sama antum. Dia itu kesian aja sama antum. Mau dibuang takut habis manis sepah dibuang. Nah, itu terjadi dalam kehidupannya. Sebagian itu menjalani rumah tangganya hanya untuk menyelesaikan kehidupan ini. Selesai Ustaz, kalau ana tidak mendapatkan hak ana dari suami ana minta hak ana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana akan minta hak ana di padang mahsyar sama suami ana. Allah mengatakan fawailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang mutaffifin. Siapa mutaffifin ini? Salah satu contoh mutaffifin adalah orang yang kalau menimbang barang milik orang dia kurangin, kalau dia beli, dia minta timbangan yang pas, yang sempurna. Sebagian pasangan hidup kita itu seperti itu. Nuntut istrinya sempurna, tapi dia sendiri nggak pernah sempurna. Nuntut istrinya melakukan kewajiban-kewajibannya, sang suami tidak memikirkan kewajiban dia sebagai seorang komandan di dalam rumah. Ini termasuk mutaffifin. Maka hati-hati. Tapi itu apa tugas kita menghadapi semua ini? Sabar. Itu modal utama kita. Jadi wanita, ketika engkau memiliki suami, engkau diuji dengan suami. Ketika engkau bercerai, engkau diuji dengan janda dan ngurus anak-anak. Ketika engkau menikah lagi dengan bayangan dapat suami yang lebih baik daripada suami yang pertama, ternyata suamimu kurang lebih seperti yang dulu. Maka itulah ujian, dan dalam ujian ini ada dua orang yang sukses. Yang pertama, yang bersyukur kalau dapat nikmat. Yang kedua, yang bersabar kalau dapat musibah. Maka para wanita, ingat pesan Rasulullah SAW, kalian banyak sedekah, kalian banyak istighfar. Isi waktu-waktu kalian dengan istighfar, supaya rasa qanaah itu datang. Ketika engkau banyak sedekah, engkau nanti sama harta ini tidak terlalu peduli. Engkau dapat harta, ya engkau sedekahkan buat kebaikan, bukan untuk memperkaya dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan.